Hai gengs, aku Rosgolbak, orang Indonesia yang tinggal di Australia. Kali ini aku mau sharing mengenai suka duka tinggal di Australia. Jauh dari orang tua, terutama mamaku, dan mamaku sudah sepuh. Lalu kalau weekend dia perlu apa-apa tuh deket, aku bisa cepet nganterin mamaku kemana-mana kalau dia ada perlu. Tapi sekarang nggak bisa, dan itu rasanya nggak nyaman. Gimana ya, nggak srek gitu loh kalau kita nggak bisa bantuin orang tua. Itu kayak ada yang nyebelin banget gitu, kayak aku kayaknya pengen banget bisa nemenin dia gitu kan. Kalau apalagi kalau dia capek, kita pijetin atau kita bawa ke tempat massage atau panggil tukang pijet. Tapi ya dia ngerjakan semua itu sendiri. Aku suka banget dengan quality time. Jadi kalau bisa dekat dengan keluarga itu rasanya tuh menyenangkan. Nah, sekian dulu sharing aku mengenai suka duka tinggal di Australia, dan semoga kalian enjoy juga dengerin curhat dari teman-teman YouTuber mancanegara. Have a good day. Ini hari beta mau curhat ke teman-teman tentang how was my life in France. Lalu beta cuma mau angkat 3 poin. Yang pertama itu tentang cuaca, karena di Prancis itu negara 4 musim. Jadi cuacanya tentu beda dengan ketong di Indonesia yang cuma 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Di sini tuh ekstrim sekali. Jadi waktu pindah ke Prancis, apalagi dalam keadaan hamil, waktu itu hamil muda 3 bulan, tentu sangat berat ya teman-teman, karena badan itu sendiri pun walaupun ketong sudah pakai jaket dan pemanas gitu, badan itu sendiri tetap shock. Karena di Indonesia, apalagi beta dari NTT, itu temperatur ekstrim kayak 28, 30 atau 33 derajat mungkin itu normal. Bahkan beta di NTT selalu pakai jaket malah kemana-mana. Atau mungkin semua orang Indonesia juga sama ya. Tapi yang beta mau bilang di sini bahwa cuaca itu sangat sangat berbeda dan ekstrim. Di Jawa Timur, kota kecil, pindah ke Jerman, hidup di luar negeri. Kalau menurut orang-orang, wah enak banget ya kamu pindah ke Jerman, hidup di luar negeri, hidup di Eropa, pasti seru banget. Ya, jadi memang hidup di negara orang, hidup di Eropa itu memang pengalaman yang luar biasa buat aku, dan aku yakin kebanyakan orang juga pengen ngerasain gimana sih hidup di Eropa. Tapi pindah ke Jerman itu nggak semata-mata jadi langsung enak semuanya gitu kan ya. Gimana suka dukanya kita tuh jauh dari keluarga, tapi dengan merantau saya itu jadi tahu banyak hal, bisa memasak, bisa menjahit, pokoknya banyak hal yang bisa saya pelajari sejak saya merantau. 5 bulan kakak saya telepon kasih tahu kalau mama saya sakit. Terus saya tuh jadi kepikiran, saya teleponnya hampir setiap hari telepon. Terus mama saya bilang gini, kamu pulang lah. Terus saya bilang, nah saya kan baru sampai di sini baru berapa bulan, yang artinya saya juga belum punya uang, yang cukup gitu untuk pulang. Ini adalah duka yang mungkin yang selalu gue rasain setiap hari, setiap waktu, nggak pernah kayak hilang dari perasaan gue. Ini adalah rasa kangen kepada keluarga gue, terutama kangen kepada nyokap gue. Karena gue di Indonesia juga dulunya memang tipikal orang yang memang nggak pernah jauh dari rumah gitu, dan gue cukup tergantung dengan nyokap. Karena saya jauh dari orang tua, saya di Liverpool, orang tua saya di Indonesia. Rasanya itu bagaimana ya, rasanya kadang suka homesick gitu, nggak bisa gitu loh megang mereka, meluk mereka. Kadang rasanya tuh bagi orang yang deket sama orang tua tuh rasanya, duh seneng banget ya kalian yang deket sama orang tua, bisa nyenangin mereka gitu, nggak bisa bersentuhan gitu. Karena kalau cewek mungkin lebih kayak pengen menyentuh, bukan
hanya ngelihat ya. Jadi suka dukanya tuh ya banyakan ya hanya karena pengen deket sama orang tua aja gitu, karena pengennya meluk mereka, nyium mereka gitu. Teman bukan saya, puji Tuhan, saya masih bertahan sampai sekarang. Dan yang menjadi suka itu ketika saya mengalami sakit, yaitu tahun 2014. Saya sakit itu awalnya cuma benjolan kecil di belakang saya. Saya datang ke Hong Kong 2012. Saya mendapat ujian yang luar biasa, yaitu ditipu teman saya sendiri dari PT yang kita udah kenal itu 3 tahun, kurang lebihnya 3 tahun, yaitu tentang bank. Dan itu pinjaman atas nama saya 37.000 dolar Hong Kong, dan juga paspor 10.000 dolar Hong Kong. Jadi kita mengembalikan bunganya dari bunga bank itu kurang lebih ya sekitar 46.000 dolar Hong Kong, dan paspor itu 11.000 dolar Hong Kong. Dan di situ di bulan ketiga dia udah mulai gelagat yang gak baik. Akhirnya saya memutuskan di bulan 3-nya untuk tanda tangan di atas materai bersama dia. Ikutin tanda tangan di atas materai, dan dia pinjaman. Bunga dari paspor itu sendiri 11.500 dolar Hong Kong, dan untuk banknya sendiri itu 46.788 dolar Hong Kong. Saya sudah tinggal di Amerika selama hampir 7 tahun, dan pengalaman yang saya punya itu lebih ke sukanya ya. Okay, let's talk about suka first. Yang pertama, sukanya saya itu simple karena saya di sini tinggal bersama keluarga dan anak-anak saya. Saya punya 2 anak, umur 5 tahun dan 4 tahun, dan itu the most happiness that I have. Kedua, itu tentang makanan dan budaya orang Perancis. Di sini itu tentu budaya pasti beda ya, namanya Eropa dan Indonesia tidak sama. Untuk makanan, ketong di Indonesia lebih banyak ke yang pokoknya pakai bahan bumbu tuh banyak bumbu. Pokoknya bumbunya itu ekstra gitu. Dan kalau di NTT ketong suka yang pedis, dan beta juga pecinta pedis. Tapi kalau untuk orang Perancis, orang tuh sudah bisa yang pedis. Jadi menurut beta makanan di sini itu agak terasa manis untuk beta lidah yang suka pedis. Apalagi di saat hamil, waktu itu beta hamil tuh beta ngidamnya makanan Indonesia kayak sambal terasi, terus ikan kering yang ikan asin itu beta kepingin sekali untuk makan, dan di sini tuh sudah bisa ditemukan yang seperti itu gitu. Jadi mau ya beta harus terima apa yang ada di negara ini, atau mungkin cari yang agak sama tapi mungkin beda rasa. Jadi itu berat sekali. Jadi beta sarankan kalau teman-teman yang mau pindah ke sini jangan saat lagi ngidam, mungkin setelah melewati masa ngidam 6 bulan atau 7 bulan, it's okay ya. Oke, terus yang terakhir tentang masalah bahasa, ini yang paling penting. Sangat sulit karena kalau ketong mau cari teman di luar atau bergaul, cari lingkungan sosial yang baru, karena ketong negara baru pasti butuh bersosialisasi juga. Tapi kalau sudah bisa bahasa Prancis itu sangat difficile, atau bisa dibilang sangat susah, dan betul-betul itu tantangan yang berarti sekali untuk beta waktu itu. Tidak ada yang tidak bisa ketong lewati, sesusah apapun dan sesulit apapun itu, asalkan ketong tetap percaya dan berusaha. Itu saja curhat dari beta ini kali tentang How Was My Life in France. See you guys on the next video ya. Jadi banyak juga hal nggak enaknya. Hal nggak enak yang pertama yang aku rasain di awal-awal aku pindah ke Jerman itu susah banget yang namanya cari teman. Itu susah banget karena kendala bahasa, dan culture-nya di sini kan beda dengan di Indonesia. Kalau misalnya kita di Indonesia, kita ke cafe, terus kita nongkrong kemana, terus kita bisa say hi. Kalau di sini tuh nggak, susah banget untuk bisa nyapa orang, dan tiba-tiba kita nyapa, duduk di cafe gitu kan, kayaknya siapa sih lo, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu yang bikin kayaknya jiwa kita tuh yang down banget, kangen banget sama teman-teman, kangen banget sama keluarga, kayak gitu kan. Nggak enaknya yang kedua adalah bahasa Jerman itu susah luar biasa.
Jadi aku ikut les pertama kali itu bahasa Jerman yang level pertama ya, itu A1.1 kayak gitu. Itu lesnya 1 bulan, 5 jam per hari, 5 jam per hari, 5 hari per minggu. 1 bulan itu aku yang namanya nggak ngerti sama sekali, boro-boro belajar, ngafal aja, ya ampun ya. Otak itu kayaknya, bahasa Jerman tuh susah banget. Jadi belajar bahasa Jerman itu benar-benar yang nguras tenaga, nguras pikiran, nguras waktu tuh luar biasa. Aku tuh yang belajar dari pagi sampai malam, ngerjain PR, udah balik lagi kayak anak SD gitu kan ya. Terus enaknya yang ketiga, hidup di Jerman itu pijit mahal. Ya, pijit mahal banget di sini. Kalau di Indonesia kan, kalau misalnya pas waktu aku di Bali nih, pijit itu bisa 2-3 kali sebulan gitu kan ya. Capek, kerjaan banyak, atau badan merasa nggak enak gitu kan, mau pijit, udah tinggal langsung pijit aja, bayar 70 sampai 150 ribu, udah enak banget, udah bikin badan segar. Kalau di sini sekali pijit 30 euro 450 ribu sejam loh, mahal banget kan, itu nguras gojek banget gitu. Terus enaknya yang keempat, awal-awal itu ya yang namanya juga kangen keluarga, kangen teman gitu kan, kangen kumpul-kumpul sama teman, kangen cerita gitu. Jadi itu yang gimana ya, yang homesick banget deh. Kayak aku nggak sanggup, aku pengen balik ke Bali, pengen balik ke Indonesia biar ketemu sama teman-temanku gitu kan. Tapi ya namanya udah pilihan kan untuk pindah ke Jerman, ya tetap survive. Dan syukurnya sekarang udah mulai ngerasa enaknya. Namun semakin itu dia semakin membesar dan saya ke rumah sakit, ternyata dokter memvoniskan saya, awalnya dibilang lupus, dan saya sempat shock kok bisa. Tapi setelah melewati proses, saya dites, ternyata bukan lupus tapi penyakit tuberkulosis. Di situ itu penyakit menyerang tulang belakang saya, dan saya harus melewati banyak proses di mana saya harus pakai gift yang di leher saya itu, waduh, itu tidak mudah teman-teman, saya pakai hampir 1 tahun lah. Tapi karena atas kemurahan Tuhan, saya masih ada sampai sekarang. Dan sempat dokter memvonis saya kalau saya nggak cepat ke rumah sakit, saya bisa kena stroke seumur hidup kalau benjolan di belakang saya itu pecah. Itu bisa kena stroke seumur hidup, teman-teman bisa bayangkan kan. Dan ketika saya di rumah sakit, saya hubungi orang tua saya kalau saya masih rumah sakit, dan yang itu sangat sulit kalau kita dijauh dari orang tua terus kita mengalami sakit. Dan yang lebih itu saya malah menguatkan mereka gitu, terutama mama saya bilang, mama nggak usah khawatir, saya di sini baik-baik saja karena saya ditangani oleh para dokter itu, jadi nggak usah khawatir. Dan atas dukungan doa dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan teman-teman gereja saya semakin kuat walaupun saya di karantina di ruang khusus itu kurang lebih 1 minggu lebih. Jadi rasa kangen ini yang memang sangat-sangat sulit untuk gue cope, untuk gue adjust, untuk gue coba untuk tidak mikirin ya guys. Memang sebagian orang bilang teknologi canggih, ya gue komunikasi sama nyokap gue lancar, tapi yang gue kangenin adalah sosok kehadiran nyokap gue secara physically di sekitar gue. Apalagi di saat yang memang gue lagi membutuhkan dia banget, sangat-sangat berat karena untuk gue ke Indonesia atau nyokap gue kesini pun tidak semudah yang dibayangkan gitu, karena sangat-sangat sulit. Jadi kadang gue suka merasa sedih gitu kalau gue lagi butuh nyokap gue, butuh banget sosoknya di sekitar gue, walau hanya sekedar ngasih support morally ke gue. Ya pengalaman gue yang baru-baru aja lah, recently gue melahirkan anak pertama gue, yang mana cucu pertama nyokap gue
Dan waktu itu gue berharap nyokap gue ada di sekitar gue, tapi karena kendala pandemi, kendala situasi emang di dunia ini lagi nggak mendukung. Jadi akhirnya emang nyokap gue nggak bisa kesini, dan itu sangat sedih gitu. Gue sangat sedih gitu, karena cita-cita gue ya itu gue pengen sudah nunggu lama untuk hamil, untuk punya anak, dan di persalinan pertama gue pengen banget nyokap gue nungguin gue gitu. Pengen banget nyokap gue menyaksikan saat-saat gue melahirkan anak pertama gue dan cucu pertamanya nyokap gue gitu. Dan setelah anak gue lahir, nyokap gue pun masih harus nunggu cukup lama untuk ketemu cucu pertamanya. Jadi tiap hari kerjaan gue cuma ngirimin foto, ngirimin video ke nyokap gue tentang perkembangan anak gue. Itu sangat menyedihkan gitu, karena gue rasa nyokap gue juga pasti pengen banget meluk atau cium atau menyentuh anak gue gitu, cucu pertamanya. But well, itu adalah resiko gue yang karena gue udah memutuskan untuk pindah ke sini, dan nyokap gue pun sudah merestui. So ya gue harus jalanin aja, dan gue yakin sesuatu itu akan indah pada waktunya. Dan yang terpenting buat gue di sini dan keluarga gue baik-baik aja, dan nyokap gue di sana dan keluarga yang lain juga baik-baik saja. Itu sih yang paling terpenting. Dan kita walaupun jauh, kita sama-sama tahu kalau kita saling sayang dan kita akan saling support satu sama lain. Itu adalah curhatan gue tentang suka duka gue tinggal di sini. Thank you for watching and have a good day. Saya hanya bilang saja mama tetap jaga kesehatan. Waktu itu nggak ada pemikiran sama sekali kalau itu mama nyuruh pulang itu untuk ketemu yang terakhir kali gitu. Terus pas 8 bulan, sudah 8 bulan, genap 8 bulan aku di sini, tiba-tiba kakak telepon, mama udah dirujuk ke rumah sakit. Nah, saya sih nggak bisa pulang ya, karena kondisinya lagi bekerja, terikat kontrak, jadi memang nggak bisa pulang. Saya coba minta ke majikan untuk pulang, tapi bos saya bilang janganlah, kamu kan namanya juga orang sini, namanya bos ya, pasti dia kepikiran kalau kita pulang siapa yang nanti bakalan ngurusin mereka dan segala macam. Pokoknya pasti ada banyak yang perlu dipertimbangkan lah. Terus saya bilang ke kakak saya kalau bos saya nggak ngizinin saya untuk pulang. Dan selang 1 minggu itu kakak saya telepon, katanya, "Dek, mama udah nggak ada," gitu. Terus saya langsung gimana? Sedih campur, ya semuanya campur aduk. Jadi ingat-ingat mama nyuruh pulang, saya nggak mau pulang. Terus waktu itu kan langsung nyari tiket begitu untuk pulang, tapi nggak tahu kenapa waktu itu full semua tiketnya, sampai 3 hari berturut-turut itu nggak dapat tiket. Jadi menyesal banget waktu mama suruh bilang pulanglah, ngeliatin mama gitu. Terus sayanya bilang saya belum bisa pulang karena belum cukup uang. Jadi sampai sekarang itu kayaknya perasaan bersalah itu karena mama nyuruh pulang nggak mau, itu kayaknya membekas banget. Terus mama saya ingat banget, mama saya itu satu yang diinginkan dari saya itu agar saya itu bisa sekolah sampai kuliah. Jadi dengan rasa bersalah itu saya berusaha untuk sekolah. Jadi saya ngelanjutin sekolah saya di sini. Saya mengambil
jurusan bahasa Inggris, dan puji Tuhan tahun kemarin saya sudah lulus dengan hasil yang memuaskan juga bagi saya. Dan di situ saya berpikir bahwa mama saya pasti bangga sama saya, karena sekalipun dia sudah tidak ada, tapi keinginannya saya penuhin gitu, walaupun itu untuk kebutuhan saya sendiri. Tapi saya senang, saya juga bangga sama diri saya karena saya bisa bahagiain orang tua saya, terlebih mama saya. Walaupun mama saya tidak bisa melihat, tapi saya yakin banget mama saya itu tahu dan dia pasti bahagia. Jadi hidup di perantauan itu memang ada susah, ada senangnya. Senangnya saat kita terima gaji, bisa kirim untuk keluarga. Sedihnya saat kita lagi ada kedukaan atau ada sesuatu yang mendesak dan kita ingin pulang tapi nggak bisa pulang. Itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari kalau kita hidup di perantauan. Jadi saya berharap buat teman-teman semua, selagi kalian masih punya orang tua, kalau orang tua minta pulang atau nyuruh kita pulang aja untuk ngeliatin mereka. Makanya sekarang kalau bapak saya itu sakit dikit, saya pasti pulang. Setiap tahun itu saya pulang, hanya karena ini lagi keadaan seperti ini. Jadi memang saya tidak bisa pulang dalam tahun kemarin dan juga tahun ini nggak bisa pulang. Tapi biasanya setiap tahun saya pasti pulang untuk mengunjungi orang tua saya. Aduh, jadi sedih. Maaf ya teman-teman. Jadi saya berharap buat teman-teman semua, selagi kalian masih punya orang tua, kalau orang tua minta pulang atau nyuruh kita pulang aja untuk ngeliatin mereka. Masalah ngobrol ya susah sih gitu, nggak susah sekarang karena ya tau lah, WhatsApp bisa kita video call, voice call dan segala macem. Tapi kan kalau yang namanya berdekatan tuh lebih enak gitu, lebih bisa kita lihat langsung, kita sentuh langsung gitu. Dan itu suka dukanya sih. Terus ya beda apa namanya, beda cuaca pasti ya. Di Indonesia asiknya itu cuacanya hanya matahari, hujan, enak banget. Di sini aduh, adapun summer kayak musim panas, tapi nggak segitu panas kayak di Indonesia. Musimnya kebanyakan musim basah namanya, karena kebanyakan hujan, hujannya dingin, jadi itu tuh jalan itu rasanya kotor gitu loh, jadi karena becek-becek kan. Itu satu cuaca, makanan, cuaca, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Suka dukanya sih apa namanya, garis besarnya di situ aja gitu, lingkarannya di situ aja, nggak melebihi dan nggak mengurangi. Apalagi kalau umpamanya lagi bener-bener kangen banget gitu, kangen itu kayak nggak tahu gitu. Kadang kayak kemarin gitu, Risma denger ada lagu Ames ya, lagunya apa gitu yang tentang ibunya ya. Risma pertama kali denger lagu itu nangis sejadi-jadinya, nelfon sampai nangis-nangisan sama orang tua, karena rasanya itu setiap lirik dari lagu tersebut itu benar-benar menyentuh gitu. Karena Risma merasakan sendiri gitu, itu rasa Risma sekarang kalau jauh dari orang tua tuh begitu, jauh dari keluarga. Tetapi di balik semua kesedihan, satu yang mesti diingat, Risma di sini karena perjuangan keluarga juga gitu loh. Karena sebenarnya
habis nggak lama kemudian ya itu aja langsung pergi saat selesai tanda tangan di atas materai. Aku pun memegang fotokopi dia punya KTP, juga fotokopi dia punya paspor. Ya aku liatin ya, maaf. Dan tapi karena aku masih sampai detik ini menunggu itikat baik dia dan dia nggak muncul juga ke saya mengalami perpanjangan 3 tahun lebih lamanya saya untuk menyelesaikan hutang piutang yang tertera dan masih ada lagi di belakangnya. Dan itu yang membuat saya nggak bisa terima gaji selama 3 tahun lebih. 3 tahun saya nggak bisa terima gaji, saya harus mengembalikan semua dan saya kehabis banyak, dari mulai jual kerbau, jual sawah, masih ngambil bank. Saya jadikan ke dolar untuk menutupi hutang piutang selama 3 tahun itu. Itu saya baru lunasi dari mulai paspor sama bank, belum untuk membalikan sama teman-temanku. Dan aku bersyukur teman-temanku tuh nggak ada yang pergi satupun. Mereka benar-benar merangkul dan aku terima kasih sama mereka. Sisi duka, kalau duka itu pasti di mana-mana orang perantau itu pasti sama, yaitu jauh dari orang tua. Itu semua perantau itu merasakan gitu loh. Apalagi pas the first years itu pasti berasa banget kita yang homesick. Homesick itu meaning kangen kampung halaman. Karena kita itu harus menyesuaikan semuanya di sini, dari sisi makanan, ketemu orang baru, terus nggak punya siapa-siapa di sini. Beda ya sama orang yang udah punya keluarga di sini, yang udah sering keluar masuk Amerika. Itu beda sama orang yang pertama kali menginjakan kaki di Amerika. Itu benar-benar beda. Dan saya pribadi itu saya kesini itu ya the first time. Jadi itu kita yang oh begini tuh, yang kita confidence-nya kurang untuk ngomong sama orang di sini juga kurang gitu. Walaupun dulu di tempat kerja saya di Indonesia saya udah ngomong English, tapi beda gitu loh kalau tiba-tiba yang tadinya kita cuma ketemu orang luar negeri cuma 1-2 orang di tempat kita kerja, tiba-tiba kita di tempat orang yang full sama orang foreign, itu tuh beda banget. Itu confidence saya tuh langsung menciut guys. Jadi itu dukanya. Tapi seiring berjalannya waktu kita dengan terbiasa ngomong, asal mau ngomong nanti lama kelamaan jadi terbiasa gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Nah, restoran Indonesia itu di sini itu jarang guys. Jangankan jarang, di Illinois sendiri aja, terkhusus di tempat saya nih ya, itu cuma hanya ada 1 restoran Indonesia, dan itu my gosh, it's so expensive guys. Ini nasi goreng aja, kita tahu kebak nasi goreng aja itu tuh hampir $20 guys. Kalau di Indonesia 5.000 aja nasi goreng udah enak ya. Nah kalau di sini tuh mahal, dan itu yang bikin kita yang harus mengerjakan sendiri kalau kita mau. Dan apa-apa yang di sini kita harus ngerjain sendiri, itu salah satu duka juga ya. Jadi kalau di Indonesia kita bisa, kalau kita punya uang kita bisa nge-hire asisten rumah tangga untuk ngebantu kita. Tapi kalau di sini guys, aduh jangan deh, masalahnya mahal. Pendapatan kita yang kita dapat kalau misalnya kita kerja di sini, kerja di sini itu untuk menutupi biaya kita nge-hire babysitter atau asisten rumah tangga di sini. Jadi mostly apa-apa kita kerjakan sendiri, dan membuat kita sebenarnya menjadi mandiri, that's for sure. Tapi ya sedihnya itu ya kita capek sendiri gitu untuk ngurus-ngurus semuanya kita sendiri.